Jadi hari ini kita akan belajar yang namanya sistem kardiovaskuler. Sebelum kita lanjut, dalam sistem kardiovaskuler itu kita belajar apa saja, teman-teman? Jantung, pembuluh Jantung, darah, pembuluh arteri, darah, vena, arteri, vena. vena, dan juga Jadi dalam sistem kardiovaskuler itu kita akan belajar terkait struktur, fungsi, terus juga siklus darah dan penyakit-penyakit yang ada di sistem kardiovaskuler. Nah, di dalam sistem kardiovaskuler itu sendiri, kita akan mempelajari organ yang paling penting di dalam sistem kardiovaskuler. Mana sih ininya? Nah, di dalam sistem kardiovaskuler, ini ya teman-teman ya. Oh, nggak bisa. Di dalam sistem kardiovaskuler, organ yang paling penting itu adalah jantung dan juga pembuluh darah. eh, Nah, yang namanya sistem itu akan berulang. Artinya, yang namanya jantung itu akan berhenti atau tidak? Selama kita masih tidak, hidup ya, tidak, tidak akan berhenti. Nah, yang namanya sistem itu jantung memompa darah dari jantung dia akan kembali ke jantung. Nah, itu namanya sistem yang selalu berulang. Nah, fungsinya sistem kardiovaskuler karena dia membawa suatu darah ada oksigen dan lain sebagainya dalam sistem tubuh, fungsi utamanya adalah mengalirkan terutama dia darah. Di dalam darah itu ada oksigen, oksigen, zat gizi itu banyak, ada magnesium, ada kalium, ada asam amino, dan lain sebagainya. Itu zat gizi yang berfungsi untuk tubuh. Hormon, hormon itu contohnya ada hormon insulin, terus hormon adrenalin, hormon oksitosin, dan lain sebagainya. Itu juga dibawa oleh siapa? Oleh darah melalui pembuluh darah. darah, Setelah itu sisa metabolisme. Sisa metabolisme itu ada dua, ada urin dan juga urea. Maaf, CO2. CO2 itu juga termasuk sisa metabolisme. Pada waktu kita bernafas, kita menghembuskan nafas. Nah, menghembuskan nafas itu juga termasuk dari sisa metabolisme ke seluruh tubuh. Nah, itu adalah fungsi utama dari sistem kardiovaskuler. Sistem untuk mengalirkan darah, oksigen, zat gizi, hormon, dan sisa metabolisme ke seluruh tubuh. Sehingga di dalam sistem kardiovaskuler kita menguraikan satu-satu. Fungsinya tadi kan mengangkut apa? oksigen, Oksigen, terus eh, darah, hormon, nutrisi, membuang oksigen, sisa metabolisme, menjaga suhu tubuh, menyalurkan hormon, dan melindungi tubuh. Dalam sistem kardiovaskuler, itu kan organ utamanya jantung, ini kan jantung, dan juga pembuluh darah. pembuluh Ini kan darah, pembuluh darah. Di mana darah itu kan mengangkut oksigen dan juga nutrisi. Nah, oksigen ini bagaimana? Di dalam sel darah merah atau hemoglobin yang ada di pembuluh darah, itu kan fungsinya untuk bawa mengangkut oksigen ke dalam atau ke seluruh tubuh. Pada waktu mengangkut oksigen dan juga nutrisi, pada waktu kita makan,
sari-sari akan diserap oleh siapa? Oleh usus halus. Usus halus akan dipecah kembali dan sisanya akan dibuang dalam bentuk feses ataupun urin. Sisanya lagi yang akan bermanfaat itu diambil oleh darah untuk apa? Untuk menghasilkan energi dan bahan pembangun sel. Energi dari mana? Dari lemak, dari Dari glukosa. karbohidrat. Kalau pembangun sel berarti dari pro protein. Bahan Pembangun. pembangun sel itu adalah protein. Serta menjaga keseimbangan tubuh. Dari apa? Dari vitamin dan mineral. Jadi kalau kita makan jangan asal makan gitu kan. Kenapa? Karena sari-sari atau vitamin-vitamin itu yang bermanfaat akan dibawa oleh darah, oleh sel darah merah ke seluruh tubuh. Kita suka makan seblak, kita suka makan junk food. Nah itu cukup bermanfaat nggak dengan tubuh? Tidak Atau kalau lebih baik tidak dengan kita memakan sayur, buah, dan lain sebagainya? bermanfaat. Bermanfaat. Akan lebih bermanfaat kalau kita makan sayur, makan buah, makan apa ya, Buah air putih lagi. secukupnya. Kenapa? Karena sari-sari yang akan diambil itu menghasilkan energi dan juga bahan pembangun sel. Terus yang kedua, membuang sisa-sisa metabolisme. Nah, yang paling mudah diingat, mem- sisa metabolisme itu dibuang dari mana? Dari kita bernafas. Kita menghirup, membuang nafas, kita menghirup, membuang nafas. Ketika kita membuang nafas, itu kita membuang sisa metabolisme. Apa yang dibuang? CO2 atau karbon dioksida. Tidak. Tidak. Terus yang kedua ada urea dan sisa zat lain. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk Urin. urin. Nanti kita akan bahas waktu di proses urinaria. Hmm. Yang ketiga menjaga suhu tubuh. Pada waktu kita demam aja. Pada waktu kalian demam, itu ngos-ngosan atau enggak? Nafasnya sedikit Sedikit cepat atau cepat. enggak? Ngos-ngosan. Mm-mm. Pada waktu demam, itu kan suhu tubuh naik. Pada waktu suhu naik, itu pembuluh darah melebar. Pada waktu pembuluh darah melebar, ada kecucuran keringat, ngos-ngosan, denyut jantung agak lebih cepat. Jantung lebih cepat itu fungsinya adalah untuk menetralkan atau agar pembuluh darah ini vasokonstriksi atau menyempit. Kenapa? Karena untuk mempertahankan panas. Sehingga fungsi dari sistem kardiovaskuler, kenapa bisa menjaga suhu tubuh? Pada waktu suhu tubuh kita panas, detak jantungnya akan lebih cepat. Respon detak jantung akan lebih cepat ini berfungsi untuk menjaga stabilisasi suhu yang ada di dalam tubuh. Paham ya Tubuh. sampai sini ya, teman-teman ya? Paham. Paham, Bu. Terus yang ketiga, menyalurkan hormon. Walaupun ibunya hormon, yang membuat hormon itu kan berada di otak. Akan tetapi, cara untuk menyalurkan hormon itu melalui apa? Melalui pembuluh darah. Saya contohkan, pada waktu kalian menstruasi. Menstruasi itu terjadi akibat lonjakan hormon estrogen dan progesteron yang diproduksi oleh apa namanya GnRH. Nah, GnRH ini diproduksi di mana? Di otak. Terus disalurkan kemana? Dari otak akan disalurkan melalui pembuluh darah untuk memberikan informasi kepada ovarium. Ovarium, kamu udah nggak dibuahi, telurmu juga udah nggak mateng. Jadi ya udah, kamu ini aja meluruh. Nah, informasi itu selain sistem saraf adalah pembuluh darah. Ya. Yang keempat, yang keempat berapa? Yang Kelima. kelima ya? Ya, Bu. Yang kelima, melindungi tubuh. Kenapa bisa seperti itu? Pada kalian terkena luka atau terpleset atau jatuh,
itu lukanya cepat mengering atau tidak? Cepat. Tergantung. Tergantung. Tapi kalau misalkan Tergantung. lecet biasa kecil aja, itu dalam sehari itu langsung kering nggak? Ya, langsung kering. Bu. Iya, langsung kering, Bu. Nah, proses pengeringan itu ada dibantu oleh yang namanya trombosit. Trombosit itu merupakan bagian dari sel darah atau plasma darah yang Ya. diproduksi oleh tubuh manusia. Nah, kita belajar ke organ yang pertama. Dalam sistem kardiovaskuler, jantung itu merupakan organ vital yang berperan dalam sistem kardiovaskuler. Kenapa? Karena fungsinya jantung adalah memompa. Dia itu pompa utama dalam sistem peredaran darah manusia. Iya. Terletak di mana? Terletak dia di kedua paru-paru. Ini kan paru-paru kita ya, paru-paru kita. Nah, dia itu terletak di hampir setengahnya. Dia terletak di sini. Iya, iya, Bu. Bagian tengah rongga toraks. Toraks itu paru-paru. Di mana dia 2/3 jantung terletak di sebelah kiri. Jadi kalau misalkan sakit jantung, kalian memegang dada kanan, benar atau salah? Salah. Salah ya. Soalnya di sebelah kiri. Kenapa? Karena 2/3, ingat 2/3 dari paru-paru sebelah kiri itu berisi jantung. Ada Jantung. organ jantung. Oleh karena itu kalau orang memegang dada sebelah kiri dan dia nyesek banget, ada curiga dia penyakit Jantung. 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 Saya ulangi, jantung itu terletak di antara dua paru-paru. Ini paru-paru Paru. kita nih. Nah, 2/3-nya berada di sebelah kiri. Fungsinya untuk apa? Fungsi utamanya adalah memompa. Dia itu seumur hidup adalah memompa darah manusia. Iya. Di dalam jantung kita buka kembali. Nah, di sini kan ini secara ini ya, secara kasat mata ya. Kalau ini Iya. kita buka kembali bahwa organ atau anatomi, lapisan utama anatomi jantung itu tiga yang paling besar. Ada perikardium, ada miokardium, dan ada endokardium. Ini adalah tiga lapisan utama yang ada di jantung. Dan masing-masing mempunyai fungsinya. Di mana perikardium, dia itu melindungi jantung. Karena dia bagian paling luar, melindungi jantung dari gesekan selama jantung itu masih berdetak. Kenapa? Karena dia menghasilkan cairan. Ini cairannya nih. Saya ulangi, perikardium, dia itu lapisan paling luar untuk melindungi jantung. Selama dia masih apa? Masih berdetak. Kalau dia Berdetak. sudah berdetak, berarti perikardium berfungsi atau tidak? Selama Tidak. selama dia sudah meninggal nih, orang itu meninggal, perikardiumnya berfungsi atau tidak? Tidak. Tidak. Terus yang kedua, ada miokardium. Ini miokardium nih, di tengah-tengah. Nih. Nah, miokardium dia itu ada otot di sini. Otot jantung namanya. Nah, fungsinya otot, dia membantu untuk melakukan kontraksi pada waktu memompa darah. Darah. Eh, Jadi hapus nih. Si kakak. Oh, nggak bisa dihapus nih. Oke, ya, oke. Nah, kadil, ratu kadil. Ya, dia nggak bisa dihapus. Baik, saya ulangi. Organ utama atau lapisan-lapisan jantung yang paling utama itu ada tiga. Ada perikardium, ada Perikardium. miokardium, Miokardium. ada endokardium. Endokardium.
Perikardium dia lapisan paling luar. Fungsinya adalah untuk melindungi jantung. Jantung. Kenapa bisa melindungi jantung? Karena dia ada apa? Menghasilkan apa? Berdetak. Cairan. Oh, cairan. Perikardium dia menghasilkan sebuah cairan Hmm. yang akan melindungi jantung. Jantung. Terus yang kedua ada miokardium. Miokardium itu berisi apa tadi? Di miokardium ada Otot otot, jantung. Otot otot jantung. jantung. Sehingga fungsinya adalah untuk membantu kontraksi Kontraksi pada waktu pompa Pemompaan darah. darah. seluruh tubuh. Terus yang paling dalam, lapisan paling dalam nih, yang paling ini nih. Itu namanya endokardium. Fungsinya pada waktu jantung itu memompa darah, endokardium ini berfungsi untuk melancarkan atau apa ya, agar tidak ada sumbatan pada waktu aliran darah gitu. Jadi di sini ada lapisan halus, di dalam endokardium itu ada lapisan halus, fungsinya adalah untuk menjaga aliran darah tetap stabil. Saya ulangi, endokardium itu merupakan lapisan paling dalam yang berfungsi untuk menjaga aliran darah tetap stabil. Dalam darah, maaf ya. Di dalam Jantung. jantung, kita juga mempelajari yang namanya ruang jantung, terus juga septum sama katup. Katup. Di SMA terutama ada yang pernah belajar IPA? Ada yang pernah belajar IPA nggak? Ada yang ini belum ada. Ini IPS semua ini. IPA, Tapi IPS kalau juga. itu kan belajar dari sistem kardiovaskuler. Dan di dalam jantung kita harus mengenal yang namanya empat ruang. Empat ruang apa saja? Masih Ventrium ingat? kanan, Atrium kiri, ventrium vertikal kiri, ventrikel Heeh. kanan, ventrikel kiri. Ada yang namanya atrium dan juga ventrikel. Itu dulu. Di dalam jantung itu empat ruang memang. Ruang ini nih. Ini satu, biru ya. Ganti deh. Ini satu, dua. Yang di atas, yang di atas namanya atrium. Nggak ada teteh di ini weh nih di bibir ada. Atrium atau bilik. Bahasa Di Indonesianya bilik. Terus yang bawah ini namanya ventricle atau serambi. Bukan serambi Mekah ya, beda. Serambi. Bedanya kalau kanan yaitu ya kanan, kalau kiri ya kiri. Di sebelah kanan berarti kalau atrium sebelah kanan namanya atrium apa? Kalau dia sebelah kanan. Kalau ini berarti atrium apa? Yang ini. Aku teh belinya. Baik, atrium. Nama Indonesianya. bilik Bilik kanan. Bilik kanan. Kanan. Ntar saya ulangi dulu. Di dalam jantung kita harus mengenal empat ruang ini. Yang bagian atas dua ini ya, itu adalah atrium atau bahasa kerennya adalah bilik. bilik. Terus bagian bawah ini, nih yang hijau, ini adalah ventricle Serambi. atau serambi. Serambi. Kalau saya ini nomor satu, berarti satu ini dia namanya apa nomor satu? Bilik Serambi kanan. kanan. Bilik kanan. Ya, Kalau bilik nomor kanan. tujuh,
Nomor 7, Nomor Serambi kiri kiri. serambi kiri. kiri. Serambi. Itu saja yang perlu dipelajari. Untuk selebihnya nanti di belakangnya ada. Di mana masing-masing ruang itu memiliki fungsi. Kartu pun juga memiliki fungsi. Fungsi. Bedanya atrium dengan ventricle, tadi atrium apa atrium? Bilik. Bilik. Hmm. Bilik. Fungsinya bilik karena dia di atas, ya kan? Karena kan dia di atas. Ya. Kalau saya gambarkan, mana ya? Kalau saya gambarkan kan ini ya. Eh, bagian atas, ini kan ini ya, kayak gini ya Ya. gambarannya ya, paling enggak ya. Ya, paling enggak gambarannya pakai ini nih. Ini tubuh. Nah, yang di atas di sini adalah paru-paru. Yang bagian atas ini, satu, dua, tiga, empat. Bagian satu dan tiga, itu tadi apa? Satu dan tiga, Bilik kanan. Bilik kanan, bilik bilik kanan dan kiri. bilik Bilik Kiri. 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 Karena dia di atas, dia fungsinya adalah untuk menerima darah dari vena yang membawa, untuk dibawa ke jantung. Jantung. Hmm. Saya ulangi, bilik atau atrium kanan atau kiri, itu fungsinya adalah menerima darah dari vena. Ingat, darah dari vena itu pasti mengandung CO2 atau darah kotor. Ini satu, ini dua, ini tiga, ini empat. Ini adalah vena. Di sini adalah vena. Jadi, ketika darah darah dari vena itu akan dialirkan kemana? Ke sini, ke satu. Set gitu. Dari sini, dia akan dialirkan kemana? Ke sini. Oh. Ketiga. Saya ulangi, fungsi atrium, baik satu ataupun dua, itu menerima darah dari vena. Dia darah dari vena untuk dialihkan kemana? Ke bagi jantung. 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 Baru ventricle di bawah, karena dia menerima darah CO2 dari mana? Dari bilik kiri tadi, bilik kanan, maaf, bilik kanan.
Kita masuk angin Dia loh. dialirkan ke ventricle. Ih, Cima sama Nah, Tata. dari ventricle 3, dia ke 4. Habis ke 4 ke 2. Balik lagi. Tapi dia akan membawa darah yang apa? Darah yang O2. Dua. Gitu. Untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Tubuh. Tapi ingat, Tubuh. pertukaran O2 dan CO2 itu bukan di jantung. Paham ya? Pengolahan O2 dan CO2 itu bukan di jantung, tapi di paru-paru. Paru. Sampai di sini paham ya? Fungsi atrium Paham, dan Bu. ventrikel ya. Paham. Baru kita belajar yang namanya katup. Tadi kan di awal kita kan tahu nih ruang jantung, katup jantung. Jantung. Nah, di dalam jantung itu ada 4 katup. Ada katup tricuspidalis, ada katup bicuspidalis, ada katup aorta, sama katup pulmonal. Di mana Pulmonar. katup-katup ini memiliki fungsi masing-masing. Masih. Nah, di dalam serambi, ini kan serambi ya, ini dan ini, serambi, itu ada 2 katup. Ada tricuspidalis dan bicuspidalis. Dalis. Kanan itu adalah tricuspidalis, kiri itu adalah bicuspidalis. Di sini ada tiga rongga kalau kalian perhatikan. Kenapa bisa disebut dengan tricuspidalis? Karena di sini ada 3 rongga. Nih, rongga 1, rongga 2, rongga 3. Makanya Tiga. disebut tricuspidalis. Kalau di sini hanya 2, ada 1, 2. Dua. Sama-sama mengalirkan aliran darah. Sama-sama, ingat dua-duanya sama-sama mengalirkan darah dari atrium ke ventrikel. Baik tricuspidalis ataupun bicuspidalis, karena dia di serambi, itu sama-sama mengatur aliran darah dari mana? Dari atrium, ini kan atrium ya. Atrium ke ventrikel. Mengalirkan darah dari sini ke sini. Dua-duanya sama-sama. Dan mencegah aliran darah itu balik lagi ke sini. Jadi setelah dari sini, dua-duanya kemana? Ke sini dan ke aorta. Paham ya sampai sini ya? Jadi dua-duanya tricuspidalis itu mengatur aliran darah dari atrium ke ventrikel. Dua-duanya, baik tricuspidalis dan bicuspidalis. Terus selanjutnya ada katup aorta. Aorta. Khusus kalau dia aorta, dia tuh khusus untuk menuju ke aorta. Aorta kan sini. Aorta itu pembuluh darah paling besar yang ada di dalam jantung. Saya ulangi, aorta itu merupakan pembuluh darah paling besar yang ada di jantung. Nah, aorta ini kita bisa rasakan waktu kalian melihat atau mengukur denyut jantung. Coba kalian raba di tangan atau yang di ibu jari. Nah, kalian raba di bawahnya, di bawah pergelangan tangan, tapi sejajar dengan ibu jari, itu ada detaknya nggak? Ada. 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 Nah, detak itu timbul dari mana? Dari aorta. Aorta yang ditimbulkan yang akan memberi sinyal ke arteri paling besar yang ini kan arteri paling besar yang ada di dalam apa tibia, fibula maaf, dari fibula, dekat dengan fibula. Nah, detak itu dari mana? Dari aorta. Kenapa bisa kita rasakan? Karena dia termasuk pembuluh darah paling besar yang ada di jantung. Arteri bisa kita rasakan nggak? Nggak. Tapi kita bisa lihat arteri dan vena melalui apa? Melalui yang biru-biru, pembuluh darah biru-biru di tubuh kalian. Itu kan ada ya, Ya. ada yang warna biru-biru gitu. Nah, itu adalah arteri dan vena.
Aorta, karena dia paling besar, dia itu mengontrol, fungsinya adalah mengontrol aliran darah dari ventricle menuju ke aorta. Karena kan dia kalau sudah dari sini, ya kan dari bilik, dia kan nggak dibalikin lagi ke bilik, tapi dia melalui aorta, harus dialirkan ke aorta. Aorta ini yang akan mengalirkan ke darah tubuh. Dia yang berfungsi apakah dia masuk ke arteri ataupun masuk ke vena di dalam tubuh manusia. Terus yang terakhir itu adalah katup pulmonalis. Ingat, pulmo itu adalah paru-paru. Artinya darah dari ventricle itu dialirkan ke paru-paru. Kan pembuluh darah, aliran darah melalui jantung itu ada dua. Ada aliran besar dan aliran kecil. Yang besar itu akan disalurkan ke seluruh tubuh, yang kecil itu akan dimasukkan ke paru-paru untuk diolah O2 dan CO2. Sehingga katup pulmonalis itu yang akan mengalirkan ke paru-paru. Katup aorta itu yang akan mengalirkan ke seluruh tubuh. Paham ya? Saya ulangi, di dalam katup jantung kita ada empat katup jantung yang paling penting. Ada katup tricuspidalis dan bicuspidalis. Fungsinya sama-sama mengalirkan darah dari atrium ke ventrikel. Setelah itu ada katup aorta. Katup aorta itu mengalirkan darah dari ventrikel ke seluruh tubuh. Itu aorta. Terus kalau pulmonalis itu mengalirkan darah dari ventrikel ke paru-paru. Jadi kalau ada pertanyaan, fungsi katup pulmonalis itu mengalirkan darah ke mana ke mana? ke Dari mana ke mana? paru-paru, dari Dari jantung ke paru-paru, jantung ke paru-paru. paru-paru, Kalau aorta aorta dari ventrikel ke tubuh, ke ke seluruh tubuh. tubuh. Pintar. Paham ya sampai sini ya berarti ya. Paham, Bu. Baru kita masuk ke aliran darah di dalam jantung. Tadi kan saya menjelaskan bahwa aliran darah itu ada aliran darah kecil dan aliran darah besar. Bedanya, bedanya kalau aliran darah kecil itu dari jantung, ini kan jantung. Dari jantung itu menuju ke paru-paru. Nih, menuju ke paru-paru. Itu namanya peredaran darah kecil. Terus kalau dari jantung ke seluruh tubuh, ini kan tubuh, itu baru disebut sebagai aliran darah besar. Di mana sirkulasinya atau perputarannya, kalau dia darah kecil, ingat darah kecil, itu dimulai dari atrium kanan. Atrium kanan berarti dia bilik atau serambi. Bilik Bagian atas atau bagian bawah? bagian Atas. atas, atas. Bagian atas. Kanan. Ingat, kalau mau ke pulmo berarti yang dibawa adalah CO2. CO2. Jadi dari darah, nih, darah dari sini, dia dari atrium kanan, terus ke katup. Ini kan katup, ini ya, tricuspidalis ya di sini ya. Ini kan satu, satu, dua, tiga nih. Dibawa ke katup tricuspidalis menuju ke ventrikel kanan. Nah, dari ventrikel dia masuk ke siapa ini? Dari sini, saya ulangi, dari sini, ini kan dari tubuh nih, dari tubuh, dia ke sini. Setelah itu, dia ke ventrikel kiri. Dari ventrikel kiri,
Dia menuju ke atrium kiri. Setelah itu menuju ke vena pulmonalis. Mana vena pulmonalis ini? Ini nih, vena pulmonalis itu nih. Dia akan menuju ke paru-paru. Di dalam paru-paru, dia mengolah apa? Mengolah CO2 menjadi O2. Nanti Iya. pada waktu kita pernafasan kita akan belajar itu. Bagaimana proses eh, pertukaran O2 ataupun CO2 menjadi O2 di paru-paru. Nah, ini proses ini dari sini sampai sini itu disebut aliran darah kecil yang akan dikembalikan setelah menjadi O2, dia akan kembalikan lagi ke sini. Gitu. Dia alirannya cuma ke situ. Itu disebut sebagai aliran darah kecil. Iya. Dia akan kembali ke jantung. Berbeda dengan aliran darah besar. Eh, Aliran darah besar itu dari atrium kiri dari sini nih. Kenapa? Karena dia membawa O2. Dari sini, dari sini, sini, dia masuk ke ventrikel kiri. Setelah masuk ke ventrikel kiri, dia akan masuk ke aorta. Ini aorta nih. Aorta. Dari aorta, dia akan dimasukkan ke seluruh tubuh. Bedakan dengan yang tadi. Baru beda. nanti akan dikembalikan lagi ke sini. Ke sini. Habis itu balik lagi. Ini ke sini. Habis itu balik lagi ke sini. Nih, ke sini. Balik lagi ke sini. Ininya ke sini, ke sini. Nah, inilah yang disebut dengan aliran darah manusia. Iya. Paham? Paham. Paham. Makanya kenapa kita waktu jantung berdebar kita juga berkeringat karena itu hasil dari pompa darah dan dari paru-paru ke tubuh. Tubuh. Semuanya saling berhubungan. Hubungan. Rokok apa? Baru kita bicara siklus jantung. Yang dimaksud dengan siklus jantung itu proses bagaimana jantung berdetak. Gimana sih proses jantung kita berdetak gitu kan? Lihat kan gambar di sini? Ini adalah proses atau ilustrasi jantung memompa darah. Siklus jantung itu adalah proses dari sistol dan diastol jantung, di mana sistol itu jantung ketika berkontraksi atau ketika eh, jantung memompa darah, memompa darah keluar, keluar untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Bu. Diastol artinya menerima darah, menerima apa ya, menerima darah dari seluruh tubuh ke jantung. Kalau kalian perhatikan ilustrasi gambar, ini di bawah ketika menyempit, ini nggak bisa di stop ya, nggak bisa sih. Ini kalian perhatikan yang terutama di ventricle, 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 ini kan waktu menyempit, pada waktu menyempit itu proses sistol. Artinya proses pada waktu berkontraksi atau memompa darah. Terus ada lagi yang diastol menyempit, itu aliran darah ke bawah, ya kan? Ini ke bawah. Pada waktu di sini terjadi penyempitan, di sini penyempitan.
Nah, itu terjadi pompa darah. Itu namanya kontraksi. Nah, itu disebut dengan sistol. Betul. Ini sistol. Ketika apa? Ketika di sini tadi kan menyempit, ya kan? Menyempit Ya. terus darah ke atas. Nah, itu namanya kontraksi. Ventrikel sedang berkontraksi. Memompa darah. Dia memompa darah untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Tubuh. Setelah itu, yang di sini tadi juga menyempit, ya kan? Di atas di sini menyempit, terus darah ke sini, aliran darah ke sini. Itu yang namanya sistem Diastol. diastol, relaksasi. Adanya relaksasi pada apa? Pada ventrikel. Kenapa? Karena yang berfungsi untuk memompa darah itu adalah memang ventrikel. Ventrikel dia yang akan memompa, ketika dia ke atas itu namanya sistol, kalau dia ke bawah itu namanya diastol. Diastol. Coba kalian perhatikan lagi. Nah, coba perhatikan di sini. Ketika di bawah itu menyempit, berarti dia namanya apa? Pistol. Kalau yang Diastol. di atas menyempit, Pistol. sistol. Kalau pada waktu jantung melakukan kontraksi, namanya. Pistol. Kalau dia yang relaksasi, Diastol. diastol. Diastol, kalau yang relaksasi itu diastol. Kalau sistol itu kontraksi, Kontraksi. artinya ketika memompa darah ke seluruh tubuh namanya apa? Sistol. Sistol. Kalau darah yang dialirkan menuju jantung namanya apa? Diastol. Diastol. Paham ya sampai sini ya? Paham, Bu. Dan di dalam sekali, sekali dia memompa, itu ada 5 liter. Normalnya itu 5 liter dalam 0,8 detik. Oh, 75 kali per menit itu menghasilkan, nah satu penuh ini, pemompa ini, dia menghasilkan 5 liter. Kenapa kita harus tahu? Karena nanti ada yang namanya gagal jantung, infak miokard, penyakit-penyakit itu, ya kan? Nah, biasanya iya, Bu. penyakit-penyakit itu jantung itu gagal atau apa, darah yang dihasilkan itu kurang dari 5 liter. Kalau darah hasil pompanya kurang dari 5 liter, artinya itu jantung bermasalah. Salah. Paham ya? Saya ulangi. Dalam sekali Paham. detak ini, itu durasinya 0,8 detik untuk menghasilkan 5 liter darah. 5 liter darah. Sekali pompa ada 5 liter darah Liter dalam darah. jangka waktu 0,8 Bahkan detik. detik. Nanti ini bisa dipelajari sendiri yang ini. Kita sampai jam berapa ya? Setengah satu ya? Ya, setengah satu, Bu. Kecepatan denyut jantung itu antara orang berbeda-beda. Artinya, ketika orang tua dengan anak-anak itu denyut jantungnya berbeda atau enggak? Berbeda. Beda. Jenis kelamin perempuan Beda, Bu. laki-laki beda. Berat Berbeda. badan orang yang kurus Beda. dengan gemuk Berbeda. beda. Beda. Artinya, kecepatan denyut jantung itu setiap orang berbeda, tidak sama, tergantung kondisi dan Situasi. situasi. Dan yang perlu diingat apa? Yang perlu diingat itu adalah tadi 5 liter darah dalam 0,8 detik. Detik. Ya, Pak. Nah, ini nanti bisa dipelajari sendiri untuk tekanan darah. Harusnya ini nih apa, hari ini kita praktek tensi. Jadi tahu bagaimana sistol, mana di diastol. Kan kalau misalkan eh, apa, kita siapa yang pernah mencoba atau mempelajari tensi yang ada di praktek, di ruang praktek di lab, Hmm. yang sudah beli atau enggak beli sendiri, biasanya tuh pada rajin tuh pada beli sendiri tuh tensi. Ada yang sudah pernah menggunakan tensimeter? Belum pernah.
Belum pernah ya? Belum. Iya, harusnya Bu. kita belajar gitu kan. Hari ini kita praktek untuk yang namanya sistol itu yang mana, diastol itu yang mana, tapi nggak apa-apa. Minggu depan saja. Ada pertanyaan sampai sini? Sudah, Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ada berapa ruang tadi di jantung? Ada 4. Tempat. Apa saja? Ada Aorta bilik kanan, kanan, vertikal kanan, bilik vertikal kiri, kiri. vertikal Hmm. kanan, vertikal kiri. Baru sekarang kita belajar yang namanya pembuluh darah. Di dalam tubuh manusia itu ada tiga lima, ada tiga pembuluh darah. Ada arteri, ada vena, dan juga ada kapiler. Kapiler. Kalau ada yang kasat mata, maksudnya kasat mata itu digambarkan dengan ada sebuah lubang merah dan juga biru, ya kan? Merah Iya, dan juga biru. Kalau yang merah, kalau yang merah itu adalah arteri. Arteri berarti dia membawa darah kaya akan darah. apa? Kayak akan Oksigen. oksigen. Itu yang merah. Kalau yang biru, karena dia vena, vena itu yang biru, ya kan? Arteri merah, biru itu kaya akan CO2. 2. Nah, pembuluh darah kapiler itu yang mana? Pembuluh darah kapiler yang kecil-kecil sekali. Yang di kulit. Iya, yang di kulit, yang kalian lihat di kulit. Pembuluh darah kapiler. Fungsinya, fungsi dari semua pembuluh darah itu mengalirkan darah. Mengalirkan darah yang sudah dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh. 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 Ini nggak usah. Yang penting nih, perbedaan. Perbedaan arteri dan juga vena. Mulai dari aliran darah, dinding, letak kandungan yang dibawa, percabangan, serta katup yang ada di masing-masing pembuluh darah. Kenapa? Karena arteri dan vena itu yang berperan tadi, yang berperan dia akan dipompa oleh jantung, terus dia akan dialirkan ke paru-paru, terus dialirkan ke seluruh tubuh. 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 Yang paling penting di dalam arteri itu adalah dia yang sifatnya keluar dari jantung. Kenapa? Karena dia membawa darah O2, kaya akan oksigen. Nah, kalau dia vena, dia yang aliran pembuluh darahnya menuju ke jantung. Jantung. Mana nih yang ini kali ya? Yang merah, ini kan yang merah ya. Dia akan mengalirkan. Kenapa aorta itu berwarna merah? Karena dia arteri. Arteri paling besar. Dia membawa darah ke seluruh tubuh. 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 Terus kalau dia, ini kan vena nih. Vena. Vena ini lebih banyak untuk ke paru-paru dan lebih besar juga di dalam jantung karena dia akan membawa darah dari paru-paru ke jantung. Jantung. Tahu. Paham ya sampai sini ya? Paham, Bu. Untuk aliran darah arteri dan vena. Terus kalau dindingnya, pada kita raba itu arteri kerasa. Contohnya tadi, pada waktu kalian ngeraba yang ada di dekat jempol. Ya kan? Nah, itu Ya, adalah arteri. Dari mana? Dari aorta. aorta. Kalau dia vena, itu kita tidak merasakan. Tapi kalian lihat, bisa lihat yang Bisa. biru-biru, yang Ya, di biru-biru. sini. Nah, biru-biru itu kalian bisa raba nggak? Maksudnya Hmm, denyutnya kerasa nggak? nggak berdenyut, tapi Nggak. berasa doang. Iya, nggak berdenyut. Artinya kalian bisa lihat di permukaan tubuh, tapi tidak bisa merasakan denyut jantungnya. Kalau dia terluka, makanya kalau orang bunuh diri, siapa yang mau mencoba?
Ya. Kalau mau mencoba bunuh diri itu kan di tangan, ya kan? Iya. Yang di tangan sebelah sebelah ini sebelah apa jempol, ya kan? Kenapa? Ya, di sini. Karena di situ ada arteri cukup besar. Kalau dia luka, darahnya memancar. Karena kan dia dari aorta, pasti akan Ya. memancar. Beda kalau kita cuman luka di punggung tangan atau di kaki, itu paling lecet doang, darahnya menetes. Nah, itu perbedaan-perbedaan dari pembuluh darah yang perlu diketahui. Terus kita masuk ke sel darah. Kenapa? Karena kan yang dibawa oleh jantung dan dibawa oleh siapa pembuluh darah itu yang nggak lain adalah darah. Ya Darah. kan? Nah, darah itu ada tiga selnya. Ada eritrosit, ada leukosit, dan ada trombosit. Bosit. Nah, eritrosit dan leukosit itu termasuk dalam sel-sel darah. Artinya yang ada inti selnya. Inti sel. Saya ulangi, di dalam eritrosit dan leukosit dia ada sel darah. Kenapa? Karena dia ada inti selnya. Terus kalau trombosit dia itu plasma darah. Isinya cairan. Tidak ada inti selnya. Cairan aja. Sel-sel darah, walaupun dia itu dibawa oleh jantung dan dibawa oleh siapa? Oleh pembuluh darah, tapi ingat produksinya itu tidak di jantung ataupun pembuluh darah. Sel darah itu diproduksi oleh sumsum tulang Sumsum tulang. belakang. Jadi tulang belakang kalian itu kan ada masing-masing ada ruas-ruas, ya kan? Ya, Sumsum. Nah, Bu. yang memproduksi atau proses hematoposis atau proses pembentukan darah itu berada di sana, di sumsum tulang belakang. Belakang. Makanya pernah mendengar nggak? Terapi untuk leukemia adalah pencakokan sumsum tulang. Oh iya, pernah Bu. Pernah. Kenapa? Karena sumsum tulangnya kan sudah rusak, harus diganti dengan yang baru. Untuk apa? Untuk mampu memproduksi sel darah lebih banyak. 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 Di dalam sel darah pembentukannya itu ada dua. Ada mieloid dan ada lipoblas. Ini adalah stem cell. Makanya organ kecantikan pernah mendengar ini suntik stem cell? Belum pernah. Belum Belum pernah, pernah Bu. ya? Terutama di ikan Oh, salmon. Sel asli. Jadi sel asli stem cell, ini namanya stem cell, itu sel asli yang belum berkembang, belum membelah diri gitu kan. Itu bagus katanya untuk apa ya, meremajakan kulit seseorang gitu dari stem cell. Nah, stem cell ini dia akan membelah menjadi mieloid dan menjadi lipoblas. 12. Mieloid ini, yang mieloid. Nah, yang mieloid ini kan satu, ini dua. Mieloid ini dia yang akan membelah menjadi eritrosit dan juga leukosit. Ini tuh leukosit, ini semua leukosit nih. Tiga ini Ya. itu namanya leukosit. Sel darah putih. Leukosit itu sel darah putih. Putih. Ya. Kalau yang ini eritoblas itu eritrosit. Saya ulangi, dalam pembentukan sel darah, terutama stem cell, dia akan membelah menjadi dua, memproduksi menjadi dua. Yang satu namanya mieloid. Mieloid itu akan membelah menjadi eritrosit dan juga leukosit. Wasit. Eritrosit sel darah Merah. merah, Oh, leukosit sel darah putih. putih. Limfoblas dia akan membentuk namanya trom, Rombos. iya, trombosit. Bosit. Paham ya sampai sini ya? Kenapa ada Paham. istilah eritrosit, kenapa ada Ya. istilah leukosit, ada trombosit? Karena memang sel intinya dia akan membelah menjadi dua proses, yang satu mieloid dan lipoblas. 14. Mieloid akan membentuk eritrosit dan juga leukosit, lipoblas akan membentuk trombosit.
Trombosit. Di dalam eritrosit atau sel darah merah, gitu kan, dia mengandung hemoglobin. Jadi kalau kalian ke sekolah, kalian bawa tas, ya kan? Bawa tas. Di dalam tas ada buku. Ya, Itu analoginya. ya. Analoginya, kalian ini adalah eritrosit. Hasilnya Kalian ini eritrosit. Tasnya kalian itu hemoglobin. hemoglobin. Buku kalian itu adalah O2. Paham ya analoginya ya? Fungsi Paham. eritrosit membawa. Eritrosit itu menghasilkan, membawa hemoglobin yang berisi apa? Yang berisi Dua oksigen. gen. Oh, Berada di mana? Berada di sumsum tulang tulang belakang. belakang. Iya. Umurnya, ini kan harus, yang namanya sel itu kan harus regenerasi, ya kan? Nah, Ya, sel darah merah, terutama wanita, itu tuh umurnya cukup pendek. Karena kita mengalami proses menstruasi. ovasi. Kita harus selalu memperbaiki itu dengan cara apa? Yaitu tadi, mengkonsumsi mineral dan vitamin. Vitamin. Kalau perlu tambah darah, terutama pada saat menstruasi. Ovasi. Untuk apa? Untuk membantu regenerasi sel darah merah yang telah hilang. Hilang. Umurnya itu cuman 120 hari. Hmm. Nah, kalau hilang kemana? Ya bisa menjadi urin, bisa menjadi oksigen tadi, begitu, atau karbon dioksida. Tidak. Terus kalau kita beranjak ke leukosit, leukosit itu fungsi utamanya adalah fagositosis atau membentuk Body. antibodi. Nah, yang paling penting leukosit itu ada tiga. Ada yang bergranula dan agranula. Artinya ada yang memiliki butiran di dalam sitoplasma. Dia Ya, memiliki butiran di dalam inti sel ini. Inti sel. Ini kan ya. inti sel. Nah, dia itu ada butiran. Kalau agranulosit itu tidak ada butiran. Oh. Dia tidak ada butiran. Bedanya itu. Jadi leukosit itu kita tentukan dulu dia bergranula atau agranula. Kalau bergranula, dia ingat ada titik-titiknya. Dia ada di dalam ini kan selnya nih. Nah, dia ada titik-titiknya. Kalau ini kan nggak ada di sini. Oh, titik di selnya, Bu, yang di Iya. dalamnya. Di selnya, inti selnya. Di sini kan inti sel. Nah, di dalam inti sel ada titiknya kan ya? Ini ada titik Ya, nih. Nah, kalau di sini ada titiknya nggak? nggak ada. Nggak ada. Nah, itu contoh kenapa dia disebut sebagai granulosit dan agranulosit. Di dalam Oh. sitoplasmanya itu tidak ada butiran. Kenapa? Karena dia akan membawa fungsi masing-masing. Di mana neutrofil, gitu kan? Neutrofil kita belajar yang granulosit dulu ya, granulosit. Iya, iya, Artinya Bu. dalam sitoplasmanya ada butiran. Putih. Neutrofil itu menghancurkan bakteri. Pada waktu kita apa ya kalau bakteri ya? Bakteri itu apa? Penyakit yang contohnya yang penyakit yang disebabkan bakteri. Gatal-gatal. Neisseria gonore. Hah? Neisseria gonore. Oh, gonor. Ah, ini ya penyakit apa? Penyakit menular seksual. Ya, Nah, Hmm. contoh dari penyakit menular seksual itu ya untuk menghancurkan atau untuk melindungi tubuh agar tidak apa ya, walaupun dia sudah terkena gonore, ciri-ciri orang gonore itu pertama di dalam kelaminnya itu kan keluar Bintik-bintik. nanah. Terus apa lagi? bintik-bintik merah. Bintik bintik merah. Bagian mulutnya, Bu.
bintik-bintik merah. Nah, bintik-bintik merah terus juga ada luka di alat kelaminnya. Itu salah satu respon dari neutrofil. Untuk apa? Untuk menghancurkan bakteri. Bakteri. Terus eosinofil itu biasanya untuk menghancurkan parasit. Parasit, parasit itu cacing contohnya. Kalau orang anak cacingan, terus perut buncit, kakinya kecil, muntah, nah itu adalah contoh respon dari berfungsinya atau Oh, eosinofil ini iya. sudah bergerak begitu untuk mau menghancurkan cacing. Siapa yang pernah melihat filmnya Cell Yumi di Jepang? Belum. Itu kelihatan banget tuh. Itu sebuah animasi film yang menggambarkan bagaimana tuh limfosit, bagaimana leukosit gitu. Hmm. Terus yang ketiga itu ada basofil. Basofil ini pada waktu apa ya? Pada waktu kita kegigit nyamuk, itu kan ada merah, ya kan? Oh Ya, iya. Bu. Kegigit nyamuk atau enggak kita kepentok, Oh, kepentok apa iya, terus iya. biru. Iya. Iya, Bu. Pada waktu kita kepentok Hmm, biru, iya. itu basofil melepaskan histamin atau sinyal kimia namanya heparin, sehingga Oh, menyebabkan adanya menghempaskan bintik kebiruan. ruan. Uang. Ruan. Oke. Terus yang terakhir ada monosit dan limfosit. Monosit itu memakan kuman dan jaringan yang mati. Jadi sebenarnya kita nggak perlu memakai misalkan apa ya, bukan micellar water. Untuk apa sih namanya? Kalau mengupas kulit mati, jaringan mati namanya apa? Kalau di skincare? Regenerasi kulit. Bukan. Iya sih. Niacinamide ya. Oh, iya. Untuk mengikiskan kulit kulit mati namanya apa? Kalian AHBHA. kalau skincare, skincare gitu kan? Peeling ya, peeling. Lupa lagi. Peeling Eksfoliasi sebum. peeling. Mm-mm. Mau Peeling ngomong sebum. peeling aja susah. Pada waktu kita peeling itu kan untuk mengikis jaringan mati. Sebenarnya di dalam tubuh sudah ada yang namanya monosit. Hmm. Monosit ini fungsinya adalah memakan jaringan mati, jaringan yang sudah mati atau apa ya, sel-sel yang sudah mati itu dimakan sebenarnya sama monosit. Jadi kita tidak perlu tuh yang namanya apa peeling, terus nggak perlu yang namanya apa sih yang dipakai 2 minggu sekali selain Eksfoliasi. Oh iya sih. iya eksfoliasi. Ya, tidak perlu namanya eksfoliasi, cukup menggunakan air hangat untuk cuci muka sebenarnya. Cuman kan namanya manusia, kadang proses proses itu kan lama ya, biar cepat ya menggunakan proses-proses menggunakan itu tadi eksfoliasi dan lain sebagainya. Nah, yang paling penting adalah limfosit. Limfosit B dan limfosit T. Kenapa? Karena dia kalau mau virus itu hancur, dia harus ini yang melawan adalah limfosit. Makanya kemarin waktu COVID, COVID itu yang diserang siapa? Ya limfosit. Limfositnya rusak. Yang dihancurkan oleh kenapa orang bisa bisa terkena COVID? Karena limfositnya itu tidak mampu untuk menghancurkan sel virus. Kenapa? Karena yang mampu menghasilkan virus itu cuma limfosit. Ada limfosit B sama limfosit T. Dua-duanya yang memproduksi antibodi. inti dari inti dari leukosit. Dan limfosit ini kalau sudah terkena virus, contohnya HIV, yang virus yang kenapa orang terkena HIV? Karena virus yang diserang atau sel yang diserang itu adalah limfosit. Limfositnya yang diserang. Itu pertahanan tubuh kita yang akan menghasilkan antibodi. Jadi Yang terakhir adalah trombosit. Nih, proses ini yang harus diketahui dalam trombosit. Kenapa? Karena trombosit itu adalah sel darah merah membantu dalam pembekuan
darah. Oh. Di mana trombosit itu akan mengeluarkan yang namanya trombokinase yang akan membentuk apa? Membentuk protombin dengan bantuan apa? Bantuan Vitka. Jadi kalau kalian luka itu cukup banyak-banyak minum vitamin K. Oh. Kan kalian disuruh kalau luka itu makan telur telurnya doang, telur tapi putihannya gitu kan? Iya, Bu. Iya. Perbanyak makan telur tapi putihannya aja. Terus ikannya pun juga ikan apa sih gabus ya, ikan gabus dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ikan gabus terus telur putih itu banyak mengandung vitamin K. Kak. Untuk apa? Setelah protombin, bantuan Vitka akan membentuk trombin. Trombin lama-kelamaan akan berubah menjadi fibrinogen, terus menjadi serabut-serabut. Kalian kalau luka kan menjadi serabut-serabut. Iya, benar. Nah, itu Yang namanya fibrin. Kalau hmm, luka namanya fibrin. Kurang lebih seperti ini. Ketika ada perlukaan pada pembuluh darah, itu trombosit akan menempel. Nih, trombosit akan menempel yang di sini. Dia dia biru-biru ini akan menempel. Karena apa? Karena ada sel-sel yang rusak. Nah, dari sini, eh, dari ini kan ini ya, trombosit ya. Dengan bantuan Vitka dan lain sebagainya akan membentuk apa trombokinase, proses trombokinase. Dari trombokinase itu akan berubah menjadi fibrinogen dan terakhir menjadi fibrin. Nah, ini prosesnya seperti ini. Terus yang terakhir adalah penggolongan darah. Kita penggolongan darah cuman ada berapa? Ada 4, ya ya, kan? Ada A, B, B, AB A, sama B, O. sama O. Pertanyaannya, kalau misalkan bapaknya golongan darah A, ibunya golongan darah B, kemungkinan besar ada nggak anaknya golongan darah O? Bisa nggak anaknya golongan darah O? Bisa nggak? Ada. Ngomong darah. Iya, golongan darah. Misalkan bapaknya A nih, bapaknya A, ibunya B. Ternyata anaknya ada yang golongan darah O. Itu bisa nggak? Bisa. Oh, Kenapa enggak, Bu. bisa? Kenapa bisa? Em, Soalnya aku juga punya teman dia bapaknya A, ibunya Heeh, B, heeh, dianya O sendiri, iya, saudaranya A B gitu, heeh. sendiri sendiri O. Ya, iya, Karena, sendiri sendiri. karena yang namanya golongan Oh, darah ya, A Bu, gimana? itu Oh, resusnya yang ngomong itu jatuhnya. adalah ini I resus. IA sama IO. Atau A murni. A murni itu IA. B juga seperti itu. B itu resusnya adalah IA. Maaf, kok IA sih? Jadi nanti jangan langsung ngejudgment, itu bukan anak aku, masa golongan darahnya O gitu kan? Nggak gitu. Jadi saya ulangi, dalam golongan darah A itu resusnya ada dua, ada Iya. IAIO atau murni, amurni. Amurni itu IA. Terus kalau B itu ada IB, IO atau B murni, B. IB. Siapa tahu yang di sini, kenapa dia anaknya O? Itu resusnya IAIO, IBIO. Oh. Maka golongan darah A anaknya siapa? Ada yang AB, ada yang O. Oh. Oh. Kenapa bisa seperti itu? Ya kita hukum Mendel. Masih ingat SMA hukum Mendel? IAIO, IB,
IO. Nih, AB, ya kan? Oh iya. AB. Terus ini ke sini. AO. AO, berarti dia golongan darah A. Terus ini ke sini. Golongan darah B. Ini ke B. sini. O. Golongan darah O. Jadi anaknya ada yang AB, ada yang B, ada yang A, ada yang O. S. Yang S, Bu. Yang S ada nggak, Bu? Kenapa? Golongan darah S ada nggak, Bu? Golongan darah apa? S F ada. kagak ada Bu. lah. Tapi si Dewi golongan darahnya S, Bu. Nah, kalau misalkan ibunya AB, ibunya AB, ibunya Berarti AB, anaknya C, A, Bu. terus bapaknya O, itu anaknya ada yang O nggak? Ada. Enggak. Oh, bukan ada, Bu, ada. Oh, bukannya Kalau jantung. dia bapaknya AB, terus ibunya O, anaknya ada yang O nggak? Ada. Yakin? Enggak ada. Mari kita hitung ya. Kalau AB itu kan jelas dia resusnya A sama B, ya Iya. kan? Ya. Terus Oh, itu. O, oh ya cuman O doang, O murni. Berarti di sini anaknya cuman Ini uji. Iya nggak ada. IA, IO, IO. sama IB. IB, IO. Oh, ada. Berarti anaknya ada yang O nggak? IA, IO, golongan darahnya apa? IA, IO, dan golongan darahnya apa? KB. Golongan darahnya? Golongan darah, ingat, golongan darah A itu resusnya ada IA, IO, atau IA, IA. Iya. Berarti IA, IO ini golongan darah A. A. Kalau O. yang ini golongan darah B. B. Berarti kalau nanti ada anaknya yang golongan darah O, dia anaknya bukan? Bukan. Bukan. Jadi dari sini kelihatan. 1400. Kok kamu golongan darahnya kok O gitu, padahal AB. Itu bisa menjadi perdebatan rumah tangga tuh kalau seperti itu. Kenapa golongan darah kamu beda gitu. Nah, ini bisa dipelajari sendiri. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup. Cukup? Cukup. Kalau Dari cukup, dia itu pertanyaannya, ini termasuk sel darah apa? eritrosit. Eritrosit. Asyik. Eritrosit. Dan daun. Eritrosit. Jangan ini bagaimana juga nanti cibirin aja videonya deh. Ih, cara Baru kita masuk ke patofisiologi, nanti bisa dipelajari sendiri ya. Ini banyak sekali, ada gagal jantung, ada serangan jantung, terus juga ada angina, hipertensi, terus juga ada aritmia, dan gangguan penyakit pembuluh darah lain sebagainya, gitu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita kuis sebentar. Nomor 1 jawabannya apa? Apa fungsi katut tricuspidalis? Tadi dari mana ke mana? ibu ibu nggak ada sinyal dut-dutan Bu. Dudutan dari mana? Kamunya di luar sih. Enggak di luar Bu, ini di rumah, emang lagi ngewarung rumahnya, Kamu lagi di warung. lagi kan ibu rumahnya ngewarung. Iya, iya. Jawabannya apa? Fungsi dari katut tricuspidalis. Tadi terlihat jelas. Apa fungsinya? Fungsi kartu dari Kayaknya ini salah deh. empat Bu. 4. Terus kalau ini siklus jantung. Yang dimaksud dengan siklus jantung?
Yang D, Bu. Yang D. Apa itu B? B apa D? D. D. Aliran darah dari Aliran darah dari kapiler dan vena. Siklus jantung loh. B, Bu, B. Periode kontraksi sistol dan Periode relaksasi. kontraksi itu namanya Oke. siklus jantung. Kalau aliran darah dari arteri ke kapiler vena itu fungsi dari siapa? Fungsi Pembuluh. Darah. darah. Kalau ini Darah yang memiliki tebal, kuat, dan elastis seperti dinding tebal, elastis, mengalirkan darah ke luar jantung. Apa? Arteri. Arteri. Kalau vena arteri. Kalau menuju jantung. membawa ke dua. Ini trombosit. Fungsi utama dari trombosit. Proses pembekuan darah. Oke, proses pembekuan darah. Kalau ini Hipertensi. Aterosklerosis. penumpukan kolesterol, Aterosklerosis. aterosklerosis atau infak miokard. Ya, apa sih? Gimana? Aterosklerosis karena dia penyempitan pembuluh darah akibat penumpukan kolesterol. Kalau infak miokard itu langsung ke sininya nih, infak miokard di sini. Jadi aliran darah atau pemutusan aliran darah ke jantung. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada ini tugas minggu depan. Jadi kelompok berapa? Ada 4 kelompok ya? Ya. Dicatat benar. Kelompok 1 dan 2, kelompok 1 dan 2 itu membuat peta atau gambar anatomi otak. Udah, Bu. Udah. Terus kelompok 3 dan kelompok 4 itu melakukan observasi kecil. Observasi kecil, catat perubahan detak jantung dan pernafasan. Sudah pernah tahu menghitung detak jantung dan pernafasan? Belum. Seadanya dulu, sebisanya dulu. Jadi setelah aktivitas misalkan berjalan cepat 3 menit, ini untuk kelompok 3 dan 4, perhatikan. Kelompok 3 dan 4 itu melakukan observasi kecil, melakukan praktikum kecil, mungkin jadi salah satu temennya itu diminta untuk jalan cepat selama 3 menit. Dihitung nadinya, nadi aja. Buat tugas minggu depan, Bu. Iya. Dalam bentuk PPT 2 sampai 4 slide saja. PPT doang. Yang kelompok 3 4, kelompok 1 kan menggambar melalui karton. Oke, Bu. Oke, Bu. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Bu. Cukup. Kalau cukup, saya cukupkan ya. Jadi hari ini kita belajar terkait sistem kardiovaskuler yang memang sistem bagaimana kita belajar jantung, pemahaman terkait sistem kardiovaskuler untuk pencegahan dan Iya. pengelolaan penyakit kardiovaskuler. Kalau tidak ada pertanyaan, jangan lupa untuk isi presensi dari link yang sudah saya sediakan. Baik, Bu. Ditunggu sampai jam 1. Oke, Bu. Kalau tidak ada Oke, Bu. pertanyaan lagi, saya cukupkan sekian ya.